lama-lama ambles juga. Nah pas servis gue minta dinaikin lagi tuh. Tapi nggak nyampe. Oke guys, balik lagi di YouTube channel gua Vespaca. Kali ini gua mau review Primavera nih. Sebelumnya gua pernah review ini perbandingan nih antara si Sprint sama Primavera. Kali ini gua mau ke lebih detailnya, ke lebih dalam. Dan gua udah sama ownernya nih. Nih, dia lagi, Om Rijal. Balik lagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya kita udah pernah review ya? Yoi, waktu itu review-review pembelian awal lah ya. Oh iya. Apa aja yang udah diganti ya kalau nggak salah? Jadi setelah gue review pertama itu udah ganti-ganti lagi belum nih? Apa ya waktu itu? Fan belt? Oh, ke pen belt. Iya, ban paling. Oh, ganti ban? Iya, ban tuh udah pasti sih. Botak ya ban. Iya, botak kayaknya. Namanya dipakai harian ya kan? Oh iya. Jadi kali ini gue mau review lebih dalam lagi nih terkait pemakaian si Primavera. Soalnya kan gue lihat-lihat di YouTube kayaknya banyak nih katanya entah Primavera yang tahun dulu apa gimana gitu, kayak di kaki-kakinya atau apanya gitu. Mungkin di Primavera tahun-tahun apa yang terbaru ini apakah sama dengan yang sebelumnya apa gimana? Coba kita tanya aja langsung. Om, ini pemakaian dari kapan? Udah hampir 3 tahun sih. 3 tahun? Pemakaian motor. 3 tahun, masih aman? Masih sih, cuma emang karena udah lama juga ya. Shock breaker tuh sebenarnya udah mulai turun tuh. Udah mulai yang belakang nih. Yang karena belakang. mungkin dari pengaruh dari jalanan sama berat badan juga kali ya. Jadi lama-lama Bisa jadi lama-lama ambles juga. Nah pas servis gue minta dinaikin lagi tuh. Tapi nggak nyampe bocor. Oh enggak sih, cuma emang berasanya adalah ketika lewat posisi tidur tuh selalu mentok mulu gua. Nah pas gua servis ya gue bilang sama montirnya, tolong cekin shock breakernya nih. Ternyata shock breakernya udah rada ambles waktu itu. Cuma emang sama dia bisa diakalin dibikin normal lagi. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih aman sih jadinya shock breaker. Mungkin karena keseringan jalan lobang kali gitu ya. Bisa jadi sih karena kena lobang. Ya lupa lah depan ada posisi tidur, tiba-tiba langsung hajar ya kan. Disuruh bangun dulu tuh polisi. Bengong ya gitu. Tapi kalau sok depannya? Sok depan sih alhamdulillah aman sih. Aman? Masih aman sih. Oh nggak sama kayak belakang. Sama kayak gitu. belakang sih. Mungkin beban di belakang lebih berat karena ya, buat kan? Boncengan gitu sih, dan pemakaian harian kan setiap hari dipakai, otomatis kan kemakan tuh suspensinya. Itu sih paling sama ban sih udah pasti sih. Oh, ban baru ganti? Oh, gue udah ganti 2 kali malahan. Oh, udah 2 kali? Iya. Kayaknya perjalanan jauh banget itu. Tapi ternyata yang sebelumnya itu buat pelajaran juga sih. Maksudnya kalau ketika kempes harus benar-benar sadar itu ban emang kempes. Jadi jangan walaupun kempes dikit gitu kan, dan ini tubeless, dibawa aja terus nggak dipompa-pompa, akhirnya retak tuh pinggiran ban gue. Akhirnya bocornya dari mana-mana. Padahal bannya masih bagus. Cuma gara-gara ya gue lalai juga, akhirnya gue mesti ganti lagi. Oh, tips juga tuh buat temen-temen kalau ban harus sering-sering dicek lah kalau ban. Iya, mesti dicek sih, terus anginnya sih. Angin gitu. Kan pengaruh ke bensin juga. Belakang apa? Belakang doang sih. Oh, belakang doang. Belakang doang. Depan justru belum ganti-ganti gue. Oh, berarti 2 kali belakang. 2 kali belakang terus. 2 kali belakang terus. Ban depan justru masih lumayan aman sih. Tapi ya mungkin tahun depan harus ganti sih. Kalau di mesin sih sejauh ini setelah hampir 3 tahun sih ya masih so-so lah, masih enak tarikannya. Ya cuma emang ya nggak seperti motor baru lagi ya. Jadi suaranya mungkin udah mulai muncul tuh suara-suara mesinnya. Cuma untuk performa sih masih aman sih. Aman. Cuma emang nggak tahu ya, Matic emang semakin lama tuh kayak kalau udah kayak gue nih, bisa kalau langsung narik nih, langsung langsung ngegas kenceng gitu, dia pasti ada kayak gelitiknya gitu di belakang. Gredek? Bukan gredek sih, jadi kayak bunyi
kayak penbeltnya siap ditarik gitu ibaratnya. Jadi kayak ada gelitiknya dikit gitu tuh. Kayak kempos dulu gitu. Kempos sih enggak sih, cuma bunyi ngik-ngik gitu lah. Bunyi ngik-ngik. Kayak gimana gitu ya jelasin. Coba bunyi ngik. Apa ada tikusnya apa gimana sih sebenarnya? Jadi kayak kalau yang motor baru kan digas kan udah langsung aja kan. Nah ini masih kayak gitu juga. Apa kayak cuma kayak Jepangan enggak? Ya, Kan kalau Jepangan gitu. Iya kayak Kan ada kalau gitu Jepangan kan kalau nggak salah tuh dia kayak ke roller gitu ya. Itu sebenarnya kayak gitu sih. Nah gue waktu itu ganti roller lah. Sempat ganti tuh. Ganti roller. Nah itu udah bertahan lama lah tuh nggak bunyi lah. Tapi Bunyi sekarang lagi? balik lagi. Bunyi lagi. Cuma ya abis servis hilang lagi nih. Cuma setelah beberapa minggu Bunyi balik lagi suaranya. Coba teman-teman kalau ada yang tahu boleh di spill apa dikasih tahu kendala si motor ini tuh. Mungkin ada yang pernah ngalamin juga dan udah tahu solusinya apa, boleh dibantu komen. Ya kalau ngegasnya diurutin sih mungkin nggak akan bunyi. Cuma kalau langsung dihentak, nah itu pasti bunyi. Gitu. Karena buat harian juga sih ya. Iya sih, mungkin karena buat harian juga. Rumah kantor jadi kan makan juga mungkin ya. Iya sih. Pendel udah ganti berapa kali tuh? Baru sekali sih ganti. Baru sekali sih. Pendel sih lumayan awet lah. Tapi emang kayaknya sih pendel tuh bertahan setahunan sih harusnya, setahunan. Pendel juga tuh riskan juga ya kalau kita jarang ngecek, tiba-tiba putus di jalan kan bahaya juga itu metik ya kan. Benar. Tapi emang itu harus diganti juga sih. Itu barang yang pasti harus diganti. Servis rutin ya? Servis sih alhamdulillah rutin sih, karena ketahuan banget lah kalau nggak rutin servis. Sebulan sekali apa? Oh, gue 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ganti oli. Ganti oli sekalian servis CVT, paket lengkapnya lah. Nah, motor gue nih belum gue servis tahun. Gila sih. Gue belum servis tahun, nggak tahu. Coba nanti gue mau cek ke bengkel apa gimana lah, nanti kata orang bengkel, gue juga nggak tahu. Olinya udah jadi ini buah vita tuh kalau jadi agar kan. Jadi ini bukan oli, intisari. Kalau untuk yang lainnya gimana? Mungkin kayak apa sih? Berkendaranya apa gitu? Sama ini kali ya, yang kendala-kendala yang baru aja nih. Mungkin karena berpengaruh sama klakson juga yang udah diganti ya. Oh, klakson diganti? Klakson gue ganti nih. Ganti henna ya? Macan dong. Oh, henna buat rambut ya. Berarti baru ganti apa? Oh, ganti udah lama. Oh, udah lama ya? Waktu review pertama belum kayaknya ya? Nggak tahu deh, gue lupa ya. Coba nanti kita cek lagi deh. Nah itu sekarang aki juga mesti diperhatiin juga nih, karena gue beberapa kali gue kontak, dia redup gitu. Nah, karena yang motornya intinya di aki ya, berarti karena harus kan nggak ada salahnya juga ya. Iya, nggak ada salahnya. Iya, kalau akinya soak aja mah kelar di jalan. Tapi di starter untungnya masih bisa aman, nggak ada kayak ngandet gitu. Enggak. Masih bisa sih. Soalnya gue dulu pernah kayak gitu, aki gue sampai soak, gue cek aki aman, ternyata dinamo magnetnya kan. Dinamo magnet gue kena, ya lumayan sih itu, gue PN deh kalau nggak salah. Lumayan sih itu. Ayo sih. Tapi untuk berkendara aman nggak? Enak gitu? Masih enak sih. Enak ya? Masih enak. Nggak ada kendala sih untuk ridingnya, nggak ada kendala sih. Jadi motornya masih enak banget. Pengereman? Ya masih nyaman. Tadinya gue sayang kan. Tadinya gue pikir ini motor nggak usah gue pakai harian gitu. Cuma gue pikir lagi, ya ngapain gue simpen udah. Udah dibeli ya kan? Gue pakai aja udah. Buat harian. Gitu aja sih paling, nggak ada lagi sih. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun berarti masih oke lah, masih oke sih mesinnya. Enak. Jadi kan dulu kan emang awal sebelum beli kan kita takut ya Vespa gredekan atau gimana ya. Betul. Cuma setelah punya ya nggak ada sih kayak gitu. Ya kayak gitu terjadi ketika lu nggak servis. Iya, bisa jadi. Udah pakai harian lu nggak servisnya telat mulu, nah itu pasti bakal bermasalah.
mungkin bisa jadi karena apa sih namanya ini? Kan kalau dulu tuh dia masih kayak ininya apa sih namanya? CVT-nya. Ya, CVT kan iJet ya. Iya, iJet. Kalau masih Trivi ya masih itu. Mungkin ya kan. Kalau Trivi ajan lagi. Iya. Maaf ya ada suara ajan. Iya kalau sampai mana nih tadi tuh? iJet. Oh, iJet, sampai di iJet. iJet tuh emang udah penyempurnaannya. Iya, penyempurnaan si Vespa ya. Iya, penyempurnaan Vespa. Mungkin dulu kalau yang masih Tufi, Trivi itu masih dia masih ganti rollernya juga iya, pasti. Geredek iya, gitu ya. Biar nggak geredek kayak gitu. Gitu sih. So far, so good lah. Berarti masih aman lah ya. Masih aman, masih worth it untuk dibeli lah Vespa. Jadi jangan ragu untuk memiliki Vespa. Kalau ada duit lebih beli aja deh. Untuk kesan-kesannya nih. Kesan-kesannya Keluh kesah lah kalau naik Vespa gimana? Keluh kesah. Sebenarnya keluh kesahnya nggak ada sih. Keluh kesahnya tuh nggak ada sih. Paling apa misalnya kayak keluh kesah, lecet nih punya gue jadi gue gimana gitu ya. Kalau gitu pasti ada sih. Pasti ada lah ya. Kalau itu ada sih. Kalau misalnya motor udah mulai lecet ya kan, itu udah pasti mikirin ini mau gua cat ulang lagi iya berapa nih ya kira-kira, karena lecet tuh kadang nggak bisa dihindari. Kita udah jaga, ini orang lain kan nggak ngejaga ya kan, udah lecetnya mau orang lain juga gitu sih paling. Nggak ada lagi selain itu sih. Berarti kesimpulannya nih is okay lah ya, masih okay sih. Selama hampir 3 tahun masih oke lah. Cuman ya kendala paling ya apa tuh di ban perlu dicek tuh. Mungkin fan belt tuh lebih penting tuh si roller. Iya, roller juga. Sebenarnya sih ya itu perawatannya. Tapi kelistrikan aman ya? Kelistrikan sih alhamdulillah aman sih. Oh, gue pernah putus sekali sikringnya. Nah itu lumayan kaget juga gue, tiba-tiba di tengah jalan tapi nggak mati. Udah mati total karena satu sikringnya itu kan dia sikringnya banyak kan di depannya kan. Banyak. Nah itu satu mati aja udah bikin motor ini mati udah. Untungnya di saat itu dekat bengkel, akhirnya gue beli sikringnya doang. Tapi sikring murah lah ya. Iya, sikring murah lah, 1000-an. Tapi kalau nggak tahu ya bingung juga apa yang kenapa ini kan. Ya itu sih paling mati tuh mesti dicek sikringnya dulu sih. Oke. Cukup kali ya itu aja untuk boleh. Primavera. Jadi ya buat teman-teman masih oke lah untuk Primavera yang dibilang yang zaman dulu sering suspensinya atau apa. Mungkin ya sedikit sih di keluaran terbaru suspensi ya tergantung pemakaian lah ya, tergantung berat badan orang naik, tergantung pemakaian juga kalau itu kalau boncengan dua-duanya berat tiap hari itu lumayan lah pasti suspensinya. Oke, terakhir nih pertanyaan buat siapa, Om Rija. Berapa kata ya? 2 kata lah untuk Vespa. 2 kata untuk Vespa. Apa ya? Kenapa lu milih Vespa? Itu 2 kata aja, nggak usah banyak. Saya unik dan otentik. Wih, klasik banget berarti ini. Oke, itu aja lah review dari gua tentang si Primavera. Sekian dari gua. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya, kita review pemakaian LX, pemakaian Sprint, GTS dan segala macam. Thank you yang udah nonton YouTube gua. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Thank you guys.